Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak Ustaz yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan nikmat sehat, waktu luang, kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran sampai hari ini, meskipun pembelajarannya secara online. Akan tetapi ya kaedahnya kan, ma la yudraku kulluh la yutraku julluhu. Apa yang tidak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Ya, artinya meskipun sekarang kita belajar online, ya tentunya lebih baik. Ya, jadi apa yang ada, apa yang bisa kita buat, apa yang ada itu yang terbaik daripada kita meninggalkannya sama sekali. Oleh karena itu, anak-anak Ustadz, semoga kalian tetap semangat ya mengikuti pelajaran yang Ustadz bagikan kepada kalian. Dan tak lupa juga kita berselawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, semoga dengan basahnya lisan kita, bibir kita, mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nantinya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca terlebih dahulu hadis lengkap dengan sanad dan matan serta mukharijnya. Naam. Dan kali ini kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 6. Naam. Kita baca: wa haddatsana Ubaidullah bin Muadz al-Anbari, haddatsana Abi Hiwalah. Perpindahan sanad. Wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, qala haddatsana Syu'bah an Khubayb ibni Abdurrahman an Hafs ibni Asim, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Ali bin Hafs, haddatsana Syu'bah an Khubayb ibni Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli dzalik. Naam. Nah, di sini hadis matannya cuma sedikit ya. Ini matannya. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Adapun selebihnya ini adalah sanad. Nah, sehingga matan ini kuat. Kenapa? Karena sumber riwayatnya jelas.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan derajatnya sahih. Kita baca artinya, dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari telah menceritakan kepada kami bapakku. Dalam riwayat lain disebutkan. Nah, berarti apa? Jadi ketika ada hiwalah, ya. Nah, berarti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Muslim dia punya sanad yang lain, tapi matanya sama. Namun Imam Muslim mendapatkan sanad yang lain, maka dikatakan hiwalah. Ya, dalam riwayat lain disebutkan. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubayb bin Abdurrahman dari Hafiz bin Asim, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Kemudian sanad yang lain lagi, ya. Nah, sanad yang lain lagi. Kalau yang pertama dari mana? Dari siapa? Dari Hafiz bin Asim, dari sahabat Hafiz bin Asim. Adapun yang berikutnya ini, yang sanad yang ketiga, ya, itu sahabatnya siapa? Abu Hurairah. Ini dia. Maka dibilang telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafiz, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubayb bin Abdurrahman dari Hafiz bin Asim dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seperti hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Dan memang Hafiz bin Asim di sini tadi saya sebutkan dia sahabat, ya. Naam. Namun ini perlu kita pastikan sekali lagi, ya. Karena memang ternyata dia dapatnya dari siapa? Dari Abu Hurairah. Nah, dari sini kita mendapatkan faedah bahwasannya, ya, ketika ada seseorang atau seorang, ya, dia menyampaikan qala Rasulullah SAW, jadi Rasul baru kan ada satu orang setelah Nabi, ya, satu orang setelah Nabi. Ini ada Hafiz bin Asim contohnya. Nah, memang kita harus cari tahu biografinya dulu, siapa Hafiz bin Asim ini. Nah, kalau ternyata Hafiz bin Asim adalah seorang sahabat, maka jelas, maka bersambunglah sanadnya. Namun bila ternyata Hafiz bin Asim di sini adalah tabi'in, nah maka dengan demikian sanadnya terputus, karena tabi'in tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun di sanad yang ketiga dikatakan dari Hafiz bin Asim dari Abu Hurairah. Nah, maka tinggal kita cari tahu siapakah Hafiz bin Asim ini. Nah, maka beginilah kurang lebih beginilah para ulama itu meneliti sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun di sini kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddits bi kulli ma sami'a. Ini merupakan peringatan buat kita agar tidak semua yang kita dengar, baik berita gembira, baik berita yang tidak menggembirakan, nah, kita harus benar-benar memilih orang yang tepat menerima berita tersebut, ya. Karena kalau kita menyampaikan semua apa yang kita dapat,
kepada orang-orang, ya maka dikhawatirkan mereka salah faham atau nggak masuk ke pemikiran mereka. Nah, sehingga Nabi SAW mewanti-wanti umatnya agar tidak semua yang dia dapat yaitu disampaikan kepada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Ini semua demi menjaga stabilitas, keharmonisan, kesejahteraan ya umat manusia. Lihat ya, Nabi berusaha menutup semua celah yang bisa membuat kehidupan tidak harmonis. Enggak semua kita sampaikan. Ya, enggak semua kita sampaikan. Barakallahu fikum. Hadis ini derajatnya sahih, hadis sahih. Ya, ini dia hadis sahih. Riwayat Imam Muslim nomor 6, versi aplikasi Kitab 9 Imam. Dan memang kali ini kita akan membahas tentang hadis sahih ya. Jadi ketika ada ulama mengatakan hadis sahih, loh kok bisa sahih? Apa usul wa qawaidnya? Kan gitu kan? Nah, apa pondasi, apa dasarnya, apa syarat-syaratnya? Ini akan kita bahas. Namun sebelum ke sana, Ustadz perlu ya sedikit menekankan kepada antum semua. Ustadz ingin kembali flashback ya, atau back to basic, karena kita kan baru selesai ujian ya. Ada pertanyaan dasar, yaitu seberapa pentingkah ilmu ini buat hidup saya? Nah, ini pertanyaan yang dasar sekali ya. Seberapa pentingkah ilmu ini buat saya? Karena yang namanya anak milenial ya, dia mau ilmu yang dia pelajari itu kan bermanfaat buat hidupnya gitu ya. Bukan hanya sekedar ngabisin waktu, bukan ya sekedarnya saja, namun bagaimana ilmu yang dia kuasai itu memang bermanfaat buat hidupnya. Apalagi di zaman sekarang ini yang ya persaingan hidup ini ya sangatlah tinggi. Nah, jadi ini pertanyaan dasar sekali, sehingga ketika kalian belajar ilmu masalah hadis bersama Ustadz ya, kalian faham pentingnya ilmu ini buat hidup kalian. Nah, dan Ustadz merujuk jawaban dari pertanyaan ini yaitu kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran merupakan sumber jawaban buat semua masalah hidup kita. Nah, jadi yang pertama itu ada di surah Al-Hujurat ya. Al-Hujurat, mana dia? Al-Hujurat ayat ke-6. Nah, ini dia Al-Hujurat ayat ke-6. Nih ya. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil kita nih, orang-orang yang beriman. Jadi Allah mau jika datang kepada kalian orang yang fasik, orang fasik membawa berita. Ini bisa orangnya yang fasik, bisa juga beritanya yang fasik ya. Jadi kalau datang kepada kalian wahai orang beriman, orang yang fasik membawa berita atau berita yang fasik, fatabayyanu, maka coba kalian cross check dulu, teliti bagus-bagus ya, pastikan itu benar.
Kenapa? Supaya tidak menimpa kaum, menimpa orang-orang itu kebodohan dengan kebodohan, dan supaya kalian tidak menjadi menyesal atas apa yang kalian lakukan tersebut. Jadi penting sekali ya buat kita untuk meriksa ya sebuah berita. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Maka cross check berita tersebut kalau datang berita yang fasik atau berita dari orang yang fasik. Nah, kenapa? Karena agar hidup kita tidak dipenuhi dengan kebodohan dan kita tidak menyesal atas apa yang kita terima. Kemudian juga ada di surah At-Talaq ya, ayat 2. Ini dia. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimush syahadata lillah. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Nah, ayat ini cukup panjang ya. Namun yang menjadi penguat itu adalah ini. Wa asyhidu bidzawi adli minkum, yaitu persaksikanlah oleh kalian dua orang yang adil. Nah, itu dia. Jadi Allah mau di ayat ini bagaimana kita mencari saksi itu dua orang yang adil. Menjadikan persaksian itu dari dua orang yang adil. Nah, dari ayat ini ya, yaitu surah Al-Hujurat ayat 6 dan surah At-Talaq ayat 2 ini memberikan kita sebuah jawaban bahwasanya dalam hidup kita harus menolak riwayat orang fasik dan persaksiannya dan menerima riwayat dan persaksian dari orang yang adil. Nah, dalam hidup kita ya harus menolak ya riwayat dan persaksian dari orang fasik. Ya. Dan kemudian pertama, kemudian yang kedua, kita harus menerima riwayat dan persaksian dari orang yang adil. Nah, jadi inilah pentingnya ilmu ini buat hidup kita. Meskipun ya kita tidak menjadi ahli di bidang ilmu hadis ini, karena memang ya ilmu hadis ini kal bahr al-amiq, seperti lautan yang dalam ya. Bahkan ulama mengatakan man talabal hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia akan bangkrut. Maksudnya apa? Waktunya itu habis, hartanya bisa habis. Ya, karena mengecek satu hadis saja itu butuh waktu yang cukup lama. Sehingga ya menguasai ilmu ini ini butuh konsentrasi atau jurusan tersendiri. Namun setidaknya ya kita belajar ini di tingkat SMA kelas 2 atau kelas 11. Nah,
ilmu ini nggak sia-sia kita pelajari, ya. Ilmu ini penting buat hidup saya, buat hidup kita. Kenapa? Karena dalam hidup kita, ya, kita harus menolak riwayat dan persaksian dari orang fasik, dan kita harus menerima riwayat dan persaksian dari orang yang adil. Inilah pentingnya ilmu ini buat hidup antum. Nah, karena memang kita hidup di masyarakat, ya, dengan kita belajar ilmu ini, ya, kita berusaha dikelilingi oleh orang-orang yang adil dan berusaha tidak dikelilingi oleh orang-orang fasik. Nah, menurut antum penting nggak antum berusaha dikelilingi oleh orang-orang yang adil? Coba jawab. Ya tentu penting, ya. Penting nggak buat hidup antum tidak dikelilingi oleh orang-orang fasik? Ya tentu penting. Nah, jadi ilmu ini penting berarti, karena hidup kita bila dikelilingi oleh orang-orang yang adil dan tidak dikelilingi oleh orang-orang yang fasik, maka output yang akan kita dapatkan apa? Yang pertama, hidup kita akan lurus. Iya, karena yang membimbing kita siapa? Ya, orang-orang yang adil, luar biasa. Kemudian apalagi? Hidup kita akan penuh kebaikan. Betul tidak? Ya betul. Karena dibimbing, karena di sekeliling kita adalah orang-orang yang adil. Dan hidup kita akan senang bahagia, bukan senang yang membuat hati tidak nyaman, senang membuat hati keras, ya. Nah, menurut antum semua anak ustadz, ya, ini penting nggak? Ya tentunya penting, ya. Nah, hidup kita lurus, hidup kita penuh kebaikan, hidup kita akan senang bahagia karena dikelilingi oleh orang-orang yang adil dan tidak dikelilingi oleh orang-orang yang fasik. Nah, kenapa? Karena ya tentunya seseorang itu dinilai dari siapa teman dekatnya atau teman sekelilingnya. Nah, sehingga dengan kita belajar ilmu ini, tentunya sekali lagi saya ulangin, ya, bahwasanya kita berupaya bagaimana hidup kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang adil, dan berupaya agar dikelilingi oleh orang-orang yang adil dan dijauhi oleh orang-orang yang fasik. Nah, ini kurang lebih, ya, pentingnya ilmu ini buat hidup antum. Nah, sehingga antum memahami dengan baik apa yang antum sekarang sedang pelajari. Ini kurang lebih gambaran umum kita belajar ilmu hadis ini. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk, ya, di pelajaran hadis. Ini di halaman berapa? 21. Qala musannif rahimahullahu taala, taqsimul khabar al-maqbul bin nisbati ila tafawut maratibihi. Pembagian khabar yang diterima berdasarkan ragam tingkatannya. Dan yang pertama adalah as-sahih li dzatihi, yaitu sahih secara zatnya, atau ya sahih secara mutlak. Seperti hadis ini tadi, ya. Ini hadis sahih. Nah, maka apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Nah, di sini kata musannif atau penulis, ya, katanya huwa mattasala sanaduhu bi naqlil adlit dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illatin.
huwa mattasala sanaduhu binaqlil adadid dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illatin, yaitu hadis yang sanadnya bersambung. Ini yang pertama, sanadnya bersambung dengan penukilan dari orang yang adil dan orang yang dhabit. Nah, an mislihi ila muntahahu. Nah, penukilan ini mislihi, sama, yaitu dari orang yang adil dan dari orang yang dhabit. Dari awal sanad sampai akhir sanad. Dari awal sanad sampai akhir sanad, ini orang yang adil, orang yang dhabit, dan bersambung sanadnya. Contoh di sini ya. Nah, materi ini hadisnya. Nah, berarti kalau dikatakan ini hadis sahih, nah, itu sahih ya. Nah, berarti semua rawi ini yang warna biru ini, maka yang pertama bersambung, yang kedua mereka ini orang yang adil, yang ketiga mereka ini orang yang dhabit. Nah, dhabit itu artinya apa? Ingatannya kuat, ingatannya super kuat. Nah, adapun yang dimaksud dengan bersambung ya, yang maksud dengan bersambung, jadi sanadnya bersambungan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau Ustaz ilustrasikan dengan angka, habis 1, 2, habis 2, 3, habis 3, 4, habis 4, 5. Berarti apa? Bersambungan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya 1, 3, 4, 5, ini bersambungan? Tidak bersambungan. Kenapa? Angka 2-nya hilang. Atau 1, 3, 5, bersambungan? Tidak bersambungan. Kenapa? Ada 2 yang hilang. Nah, jadi rawi yang ini ya, Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari, ini dia adalah guru dari Imam Muslim, berarti bertemu. Baru haddatsana Abi, ya, menceritakan kepada Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari, itu ayahnya. Maka siapa ayahnya? Mu'ad al-Anbari, jelas bertemu, ya kan? Kemudian juga Muhammad bin al-Musanna, ini gurunya Imam Muslim, gurunya bertemu dengan Abdurrahman bin Mahdi. Keduanya berkata, arti Muhammad bin Musanna dan Abdurrahman bin Mahdi ini bertemu dengan Syu'bah. Syu'bah pun bertemu dengan Khubayb bin Abdurrahman. Kemudian Khubayb bin Abdurrahman juga bertemu dengan Hafiz bin Asim. Kemudian dari Rasulullah SAW. Berarti bertemu, bersambung semuanya. Dan mereka ini semuanya orang-orang yang adil dan orang-orang yang dhabit. Nah, oleh karena itu, ya, termasuk pentingnya kita belajar ini adalah kita mempelajari biografi dari orang-orang yang adil dan orang-orang yang dhabit. Ya. Jadi faedah lainnya yaitu kita akan membaca biografi orang-orang adil yang super kuat ingatannya. Coba. Berarti penting nggak ilmu ini buat hidup kita? Ya. Kita kan butuh teladan dalam hidup ya. Kita butuh contoh dalam hidup ini. Maka orang-orang yang menggeluti ilmu ini, nah, hidupnya akan super sekali. Hidupnya akan dibangun di atas keteladanan. Dan penting nggak teladan buat hidup kita? Penting ya. Orang yang salah teladan ya salah hidupnya, tidak lurus hidupnya, dan nanti bisa menyesal di hari kiamat. Naam. Semoga Allah memahamkan kita semua dan memberi taufik. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi ya.
min ghairi syudzuzin wala illah. Dan matannya itu tidak ada syudzuz. Matan atau sanad tidak ada syudzuz, tidak ada syadz. Nah, syadz itu artinya keganjilan. Kemudian dan tidak ada illah, dan tidak ada yaitu hal-hal yang merupakan kekurangan yang memburukkan. Illah artinya ada penyakit, ada cacatnya gitu. Nah, berarti apa? Selain dia sanadnya bersambung, kemudian rawinya harus adil, rawinya harus dobit, kemudian matan atau sanadnya tidak ada keganjilan, kemudian juga tidak ada cacat yang memburukkan atau kekurangan. Maksudnya apa ya? Ilah di sini maksudnya itu ya cacat yang tersembunyi dia. Artinya apa? Bila ini ada, maka hadis ini bisa menjadi dhaif gitu. Dan memang hanya diketahui oleh ahli ilmu. Nah, jadi bila kelima syarat ini terpenuhi, maka dikatakan hadis itu sahih. Maka syarat yang pertama adalah apa? Sanadnya bersambung. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dhabit. Baru yang keempat, tidak ada keganjilan atau syadz. Yang kelima, tidak ada cacat. Ya, cacat. Ini bukan cacat fisik ya, tapi cacat secara periwayatan. Nah, maka hadis yang tadi kita baca, hadis sahih, maka berarti apa? Hadis ini telah memenuhi 5 syarat tersebut. Yang pertama apa syarat tadi? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dhabit. Yang ketiga, tidak ada syadz. Yang keempat, tidak ada illah. Terpenuhilah 5 syarat ini, maka dikatakan hadis ini sahih. Nah, dalam menentukan atau dalam mengidentifikasi 5 syarat ini, nah disinilah kita banyak menghabiskan waktu, dan disinilah perjuangan para ulama. Luar biasa ya, jasa dari ulama ahli hadis buat umat Islam. Taib, ya untuk ujian kalian ya secara umum ya jawabannya cukup bagus. Ya, semoga itu memang jujur dari kemampuan kalian, dan tentunya ya bagi yang tidak lulus akan ada remedialnya, dan itu akan Ustadz follow up melalui aplikasi WhatsApp. Ustadz mohon maaf ya atas segala kekurangan. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang keliru datang dari Ustadz. Ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Dan semoga Allah memahamkan kita semua dan memberikan taufik kepada kita semua. Sedikit yang kita pelajari namun mempengaruhi hidup kita, ini lebih bermanfaat daripada banyak yang kita pelajari namun satu pun tidak ada yang bermanfaat buat hidup kita. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.